Yeay. Balik lagi sama kita di mana, Flit? Weekend Talk. Oh, harusnya gitu ya, kita openingnya harusnya gitu ya, benar juga. Harusnya gitu kayak gitu, tapi ya udahlah. Ya, Udahlah ya. kita halonya selalu sama soalnya nadanya. Jadi Ya. Halo. Gak tau kenapa. Gak ada nada lain gitu. Harus Gak ada nada atau mau bagi suara mungkin suara 1, suara 2. Gimana? Biar- Gimana? Biar agak sinkron gitu. Yap, akhirnya kita sudah di episode 13. Dan buat yang belum nonton episode sebelumnya, silahkan ditonton dan juga didengerin ya. Ada di YouTube yang mau lihat muka kita. Gak semua ada. Yang mau dengerin suara kita ada di Spotify, Google Podcast, sama ada di Apple Podcast. Jaya. Yes. Ada di Spotify. Tadi udah di-mention ada Spotify. Udah. Udah. Yap. Ya, gitu. Nah, kedepannya mungkin nanti kita akan hasil lihat di YouTube kayak gini kali ya tampilannya. Gimana sih kalau kita recording? Karena kita biasanya recording memang lewat video call kayak gini, ya kan? Kita tidak bertemu secara fisik. Jadi kalau misalnya yang bosan nih di YouTube kadang nggak ada muka kitanya, nanti mungkin kedepannya kita akan kayak gini, kasih lihat kalian muka kita yang lagi recording, yang biasanya malam-malam sebelum tidur. Ya jadi mukanya pasti, pertama pasti bare face, kedua ya kayak gua ini udah pakai piyama, udah siap tidur. Gak apa-apa, tapi kita masih cantik. Aku cantik, aku pretty. Sebel gak? Sebel banget gak sih? Oke, itu ya. Ya nanti kedepannya kayak gitu. Kalau misalnya kalian mau nonton kita, muka kita, silahkan ke YouTube. Kalau yang males lihat muka kita nggak apa-apa, nonton dengerin aja di Spotify, ya. Gitu. Linknya ada di description box buat Yes. yang mau dengerin. Yes. Oke. Hari ini kita mau ngomongin apa? Ya, hari ini kita mau ngomongin tentang apa ya? Instagram. Jadi gimana ya? Kita juga sebenarnya nggak ada base atau poin-poin yang kayak mau ngomongin apa aja gitu, nggak ada. Jadi kalau misalnya kita episode kemarin juga sebenarnya kita nggak ada poin-poin yang sampai gimana banget, makanya kita lumayan agak impromptu. Jadi banyak yang out of topic, terus ngobrol aja gitu. Kita ngobrol gitu. Hari ini juga Ngidul. kayaknya gitu. Tapi ternyata dengan ngalor ngidul gitu jadi lama ya. Kita Iya, ngobrol lebih sejam panjang loh. daripada kalau di ampun. poin-poin. Iya. Hai kok. Kalau di poin tuh jadi nggak bisa apa ya? Nggak ya gitu aja gitu. Nggak out of the box gitu jadi Iya. kayak ya udah ngikutin urutan gitu kan. Iya. Ya begitu. Hari ini kita mau ngomongin Instagram. Sebenarnya kepikiran topik Instagram itu karena sekarang-sekarang tuh Instagram kayak udah beralih fungsi nggak sih dari awal banget Instagram itu ada. Ya. Betul. Instagram. Dulu kayak cuma upload foto, cuma apa ya kayak lebih buat pamer mungkin. Coba ya kita switch. Terus Instagram tuh adanya kapan sih? Instagram adanya pas kita SMP. SMA SMA. deh kayaknya. SMA. Ya, SMA. Kayak 2011, mungkin nggak? 2011, 2012. Enggak deh, kayaknya kita gua aja baru bikin account itu kelas 11 akhir kalau nggak salah. Iya ya. Berarti Bukan 2012. Ya, 2000 segituan kan? 13 2011. Ya. Mungkin ya, tapi gue nggak tahu. Coba bisa dicek. 2013 kah? Ini gue lagi nyari sih. Ya. Kita Google dulu ya. Ya jadi dulu tuh kayak fungsinya Instagram tuh cuman buat sharing foto ke
teman-teman kita dan ke orang lain kan, karena itu kan bisa dilihat juga sama orang lain kan. Dan Itu sih kalau dan dulu tuh kalau nggak salah belum booming ya fitur private gitu, private account ya belum kayak gitu. ada. Nggak ada ya. Nggak ada. Kayak lu bikin ya memang untuk di spread aja gitu ke orang-orang. Kayak gitu. Terus dulu juga nggak ada buat ngupload video, nggak ada buat story. Yang Ya. ada ya cuman feeds-nya doang gitu. Bener-bener cuman feeds terus caption udah. Dulu kayaknya hashtag juga nggak terlalu ini ya, nggak terlalu booming ya. Udah lumayan booming sih hashtagnya. Oh, Karena mungkin kan gara-gara kayak Twitter ya? Di Twitter. Lumayan sih. Dulu lu bikin karena apa, Flynn? Oh, bentar, baru nemu Instagram. So, Instagram was first released in October 2010. Wow. 2010. Iya 9 bener years. berarti. Yap. Gue tuh awal bikin tuh 2011 kalau nggak salah. Kalau nggak 2011, 2012 lah. 2011 tuh kita kelas berapa sih? Kelas 10. Oh, Kan? gue bikinnya kelas 11-an. Gue bukan tipe orang yang ngikutin kayak gitu sih. Jadi kayak dulu tuh ada Twitter ya. Twitter juga gue bukan yang misalnya gelombang pertama banget yang bikin gitu. Kayak misalnya teman-teman gue bikin, terus gue bikin gitu. Enggak gitu. Karena gue bukan awal-awalnya memang bukan orang yang seneng banget dalam ke sosial media gitu. Dulu orang punya pet, gue nggak punya sama sekali. Apalagi ya, Facebook juga gue bikinnya setelah mau perpisahan SD malah. Padahal itu kan kalau nggak salah kelas 5-an, kelas 5 SD itu kita pada bikin ya sampai apa? Ya banyak yang bilang kayak, kalau nggak punya Facebook sih, kalau nggak punya Facebook minta ID Facebook dong, kayak gitu. Gue tuh kayak gue nggak tertarik ke sosmed gitu. Jadi akhirnya gue bikin Instagram tuh setelah kelas 11 akhir. Jadi ya udah setahunan setelah. Karena semua orang punya, jadi gue bingung gitu kayak, lu udah lihat Instagram gue belum, postingan gue tuh nggak bisa fit in gitu. Kayak gue ketinggalan gitu ya. Iya, Kayak terus gue nggak gitu tahu jadinya. gitu. Apa lu update apa gitu, di mana gue nggak tahu gitu. Sampai akhirnya gue memutuskan untuk ya kayaknya gue harus bikin gitu. Karena semua orang ngomongin Instagram. Iya, sama kayak Facebook sih, zaman dulu juga kita gitu. Iya. Facebook juga gitu. Kayak semua orang udah punya, jadi kita pengen bikin gitu. Cuman kayaknya gue nggak gitu sih. Gue lebih kayak ada yang pakai, terus udah lumayan banyak nih orang yang bilang, terus gue penasaran apa ya itu, terus gue bikin jadinya. Gue pun pertama kali punya Instagram nggak ngepost apapun karena gue nggak ngerti, bener-bener kayak ini apa, aplikasi apa. Jadi gue bener-bener kayak apa ya ini ya gitu. Terus tiba-tiba dulu tuh temen-temen, terus kalau mau ngupload tuh pakai ini loh, masih pakai foto college gitu loh yang 9 biji kalau nggak 10 biji. Nggak sih pakai aplikasi apa jadi bisa langsung ngupload ke Instagram. Terus gue kayak wow, bisa kayak gini, ya ampun, kayak amazing banget gitu. Iya, terus banyak banget kamera beauty gak sih zaman dulu? Iya bener. Yang sampai booming banget kayak, aduh 360. kulitnya mulus. Gue inget banget 360 itu. Bener-bener 360 ya. Gue juga punya soalnya dulu. Gila sih. Itu booming banget, efeknya banyak, terus kayak bisa di macem-macem lah, bisa ada blemishnya juga, jerawat lu hilang. Iya bener-bener hebat gitu. Iya. Tapi sekarang tuh nggak gitu. Orang tuh terus ditambah Instagramnya sendiri pun
udah nggak ngutamain fits gak sih? Ada yang mungkin ada yang masih mengutamakan fits, ada yang udah enggak sih. Mungkin kalau masuknya influencer, selebgram gitu, kayaknya fits itu kan mata pencariannya mereka juga ya. Jadi kayak mungkin penting gitu. Tapi dari Instagramnya sendiri bahkan bisa nih ya, waktu kemarin nih gue jalan-jalan sama temen kita ke mall, terus kita lagi jalan-jalan gitu, terus dia tiba-tiba ngomong gini, lihat deh dia nge-post gini lucu. Terus gue di situ tuh lagi buka Instagram dan kita nge-follow orang yang sama, tapi feeds orang itu tuh nggak keluar di gue gitu. Iya. Nah, jadi itu tuh kayak tuh algoritmanya agak gimana gitu. Jadi gue juga kayak kayaknya Instagram nggak serame dulu, nggak seasik dulu gitu. Ya, iya sih. Kalau dulu lebih kayak itu lebih mengutamakan foto-foto yang cantik, yang bagus gitu. Bukan cantik sih, lebih mengutamakan kayak oh ya lu lagi kumpul-kumpul nih sama teman, lu lagi ngapain, lu lagi kemana, lu lagi kesini, lu lagi kesana, sama siapa, lebih kayak gitu. Tapi kalau sekarang lebih kayak nih gue punya apa gitu gak sih? Iya. Ya kan, kayak lebih foto baju baru lah gitu kan. Kalau enggak apa gitu ya. Dan dulu tuh feeds tuh jadi fungsinya kayak story sekarang gak sih? Kayak misalkan kalau lo lagi pergi sama teman-teman lo terus lo foto. Nah itu tuh lo kayak sejam atau 2 jam setelah kalian kumpul-kumpul tuh post gitu. Iya. Jadi feeds gitu kan. Kalau sekarang kan ada story. Jadi apapun semua kita share di story gitu. Iya. Ya lo lagi ngapain tuh tinggal pencet satu tombol, jadi gitu kan. Iya. Kalau dulu kan, karena kayaknya mungkin kalau sekarang orang lebih kalau misalnya feeds kan lu butuh effort lebih gitu buat nulis caption, nulis hashtag atau nulis apa gitu, terus harus di nextin gitu. Tapi kan kalau story kan lu tinggal pencet sekali udah langsung upload gitu. Kalau feeds kan enggak. Iya. Dan sebenarnya yang bikin gue concern untuk ngebahas Instagram adalah Instagram tuh sekarang jadi tempat jualan sih. Kayak benar. Tuh kayak Shopee gitu jadinya. dan yang dan yang sekarang ada tuh fitur mereka tuh bisa nyantumin katalog produk. Iya betul. Ya kan? Kayak jadi benar-benar kayak buat jualan. Iya. Platformnya sekarang kayaknya udah berubah dari dari lifestyle ke mata pencarian sih menurut gue. Selebgram kayak gitu-gitu kan. Ya mereka semua cari penghasilan mereka di Instagram gitu. Mereka nge-post, mereka nge-review, mereka pakai produk, di-endorse dan segala macam. Gitu. Dan menurut gue itu juga yang bikin algoritma Instagram kacau gak sih? Kalau dulu kan fungsinya memang begitu, untuk kita kasih lihat foto gitu. Bukan untuk jualan. Kalau sekarang kan jadi kasarnya jual diri kita sendiri. Bukan dalam arti yang buruk, kayak maksudnya orang tuh bisa lihat gitu ke Instagram kita, oh orang ini tuh kayak gini, kalau misalnya gue mau endorse dia bisa nih produk ini atau apa kayak gitu. Dan orang tuh lihatnya semua di Instagram gak sih? Ya. Dan kadang juga jadi orang ngelihatnya kayak ya cuman di luarnya doang gitu. Tapi kalau kayak kayak misalnya orangnya ternyata seperti ini, tapi yang dia perlihatkan ke orang-orang nggak seperti itu gitu. Ya yang orang lihat, tapi kan yang luarnya doang ya. Ya. Banyak sih yang kayak gitu, dan itulah yang menurut gue jadi mengarah ke arah perjulitan dan negatif komen pergibahan kan sih.
Iya, kadang tuh gue senang lihat explore dan senang lihat selebgram atau misalkan orang-orang yang famous. Tuh kadang tuh yang gue lihat tuh bukan orangnya, bukan fotonya, tau gak sih? Komen. Iya kan? Lo gitu juga gak sih? Iya. Dan baru-baru ini tuh kan sebenarnya ada TikTok kan. Lu ngerasa gak sih kalau misalnya lu ngupload di Instagram, bukan kita sih, ya katakanlah artis gitu, selebgram, kalau mereka ngupload gitu di Instagram, komennya tuh kan pasti banyak gitu. Apalagi kalau misalnya dia ngupload yang negatif. Ya bukan yang bukan negatif aja lah ya, yang positif juga. Orang kan netizen ini kan kadang suka ya mencibir gitu kan. Ya negatif gitu komennya tuh. Iya. Tapi kalau misalnya lu lihat ya sekarang di TikTok, kalau lu ngupload apa aja gitu, kayak misalnya apa ya, jualan, tapi produk lu tuh sebenarnya nggak bagus-bagus amat gitu. Di komennya tuh ya semuanya tuh positif loh. Di TikTok. Kebanyakan tuh positif, kayak apa ya, kayak semangat ya kakak atau apa gitu, yang membangun gitu. Kayak apa ya, beda banget gitu komennya di Instagram dan di TikTok gitu. Padahal kan di TikTok kayak cuman lu ngupload apa ya, yang gak jelas juga banyak yang mendukung gitu. Tapi kenapa kalau misalnya kita ngupload di Instagram tuh jadi kayak itu, jadi negatif gitu semuanya? Gue juga gak ngerti sih kenapa. Gue ngerti sih, tapi memang bener kayaknya orang-orang di Instagram tuh seneng banget buat berdebat, entah gimana lah. Apalagi semenjak kasus yang kata kasar itu tuh explore gue penuh sama dia, sama orang itu, dan gue nggak kenal, gue nggak tahu. Gue sampai pernah nge-storyin kan, gue nggak tahu dia siapa. Gue tahu kasusnya, tapi gue nggak tahu dia siapa. Cuman gue juga nggak pernah ngikutin gitu. Gue tuh bukan tipe orang yang kayak gitu, yang kayak ngikutin ada kasus apa gitu. Gue tuh nggak kayak gitu. Dan tiba-tiba di explore gue tuh banyak yang kayak banyak muka dia gitu. Entah mungkin yang gue follow atau yang nge-follow gue ngikutin beritanya dia atau gimana gitu. Dan setiap gue buka itu gue gatel beneran deh. Dari mulai captionnya aja tuh udah ngehujat gitu loh. Iya memang. Terus gue kan jadi kayak hah? Terus gue buka komennya itu udah bener-bener kayak wow. Kalau kayaknya kalau orang-orang itu dipertemukan di satu meja, itu tuh kayaknya bisa perang dunia gitu loh. Gitu sih, kayak lo kayak gue, hah ini apa gitu. Iya itu aneh banget gak sih, kayak maksudnya itu kan ya apa ya sampai gue lihat ada yang ngupload di TikTok, orang ini ngupload di TikTok, terus dia ngupload ulang ke Instagram, komennya tuh jauh beda, kayak yang satu negatif, yang satu positif gitu. Padahal itu kontennya sama loh, videonya sama gitu, kok responnya orang-orang ini beda gitu. Kayak sekarang tuh di Instagram komen apa ya, kayak pengguna-penggunanya tuh kayak gak punya akhlak gitu. Akhlak minus. Akhlaknya gak ada, hilang. Tapi aduh ya ampun, gue kesel banget sih sebenarnya ngeliat yang kayak gitu. Kayak ya oke gitu kalau misalnya dia ngupload hal yang positif tapi ternyata di komennya negatif gitu, dihujat gitu jadi dia. Tapi sedangkan kalau misalnya dia ngupload di TikTok tuh kayak semua tuh orangnya tuh positif gitu. Kenapa? Tapi sebenarnya gue nggak tahu sih, jujur ya guys, TikTok gue isi FYP-nya sama TikTok Tere tuh beda banget. Gue nggak tahu ya, kalau dia nge-share sesuatu tuh itu kan dari FYP dia gitu ya. Dia kadang suka ngeliat kayak ini terus dia share. Di gue tuh sama sekali nggak keluar kayak gitu guys.
entah mungkin gara-gara orang-orang yang gue follow gitu ya. Nah, di gue tuh banyak toxic people-nya justru di TikTok. Banyak Jadi, people-nya. Banyak toxic people kayak gitu, dan menurut gue di TikTok banyak juga sih yang komennya tuh negatif. Oke, gitu. banyak ya. Berarti mungkin gue positif. kehidupan lu aja positif. Kayak di gue tuh kayak misalnya, gak tahu sih ya, di gue kayak lebih banyaknya orang yang jualan, orang yang lagi unboxing kayak Wisata. gitu kan. Yang kayak gitu, yang sederhana gitu kan ya. Apa ya, nggak cuman netizennya doang, tapi orang yang punya bisnis startup yang kayak gitu juga ngedukung mereka gitu, meskipun ya nggak tahu ya. Kalau menurut gue itu ya biasa aja gitu ya, menurut gue Ya mungkin karena kontennya juga kayak gitu kali ya. Dia kan namanya orang lagi mau berbisnis ya. Di zaman kayak gini, orang yang waras pasti mendukung sih menurut gue. Gitu. Ya lu mau memulai sesuatu, lu tuh mau berusaha untuk menghasilkan uang gitu kan. Iya sih. Ya orang yang normal sih pasti mendukung gitu. Iya. Kayak gitu. Ya mungkin karena kontennya juga positif kali ya di lu. Kalau di gue sih udah terlalu banyak yang toxic. Bahkan FYP gue pun udah gak jelas. Kayak gue tuh udah malas buka TikTok sekarang. Kalau bukan gara-gara kerjaan gitu ya, karena kan gue harus cari referensi dan segala macam. Itu gue buka gitu. Tapi kalau misalkan kayak gue iseng untuk buka TikTok tuh gue udah jarang banget sekarang. Kecuali kalau misalnya lu ngirimin video gitu. Jadi Tere suka ngirimin video gitu ke gue. Dan tadi gue bilang emang dari FYP-nya dia yang lebih bermutu sih menurut gue. Gue berpikir untuk kayak unfollow semua orang gitu tuh sih di TikTok dan kayak restart everything. Kayak gitu. Menurut, dan mungkin Instagram juga sama nggak sih? Apanya yang sama? Kontennya, maksudnya explore gue banyaknya artis Korea sih, jadi gue udah tidak teracuni. Ya sama. Dengan explore gue sekarang kebanyakannya kayak drama. Cuplikan-cuplikan gitu. Drama dari drama apa, ya itu aja gitu. Terus kadang gue juga jarang gue buka gitu. Sekarang gue lebih bukanya lebih ke story orang-orang sih. Gue. Karena di situ juga kadang lu coba search aja ya apa gitu ya, misalnya lu lagi nyari buku gitu, pengen beli buku, pengen beli ya stationery gitu, lu cari di searchnya, terus lu keluarkan itu akun Instagramnya apa aja. Nah setelah lu buka tuh beberapa, terus lu tutup tuh Instagram, terus lu buka lagi, terus lu buka story, itu kayak langsung keluar, langsung keluar gitu berbagai macam iklan buku. Ya, hebat banget sih. Instagram tuh gitu tau gak sih? Nggak cuman Instagram yang gue sempet cerita. Menurut gue nggak cuma. Ya hampir Instagram. Sekarang sih hampir semua sosmed kayak gitu sih. Menyeramkan sih kadang-kadang. Actually si Instagram sendiri emang sempet ada researchnya sih, bukan researchnya, percobaan. Jadi ada orang yang dia nyobain gitu di YouTube, ada yang dia nyobain, dan hasilnya apakah Instagram benar-benar, dan hasilnya benar-benar dia bisa mendengar kita. Jadi dia mencoba gitu Instagramnya dia tuh sama dia buka, dia lihat, dia cowok, dia lihat iklannya produk-produk cowok kan, iklan bola, terus kayak pokoknya cowok banget lah. And then dia taruh HP-nya di meja, terus dia ngomong iklan yang nggak ada di situ, iklan apapun, bukan iklan ya, ngomongin produk apapun. Salah satunya produk cewek, dan beneran keluar. Beneran setelah 1 atau 2 menit dia ngomong, itu beneran keluar ada iklan produk cewek di Instagram dia. Oh my god, serem gak sih? Iya. Serem loh.
Dan teman kita juga dan pernah itulah menurut gue ngalamin juga ya. Dia aplikasinya bukan Instagram malah kayak ya teman kita yang kemarin yang jadi guest star. Iya. Dia punya aplikasi belanja online kayak Shopee gitu, tapi China punya. Dia tuh lagi nyari apa, terus lagi ngobrol gitu kan, lagi ngobrol sama siapa. Terus tuh dia tuh lagi mau searching, lagi mau nyari itu barang itu. Terus ternyata langsung keluar dong. Gila sih itu, hebat. Antara amazing sama takut sih. Iya takut sih gue, kayak aduh ya ampun, kok gini-gini amat, terlalu canggih gitu ini. Iya. Ini dunia terlalu canggih guys. Dan menurut gue variabelnya udah jadi terlalu banyak dan algoritmanya juga jadi agak sulit gak sih? Makin sekarang makin susah sih sebenarnya. Kalau dulu misal baru-baru orang yang jualan di Instagram tuh masih enak gitu. Jadi lu yang gue alamin ya, yang gue tahu, kalau misalnya lu upload jam segini, lu tuh tahu gitu engagementnya segimana. Dan kalau sekarang kan lu mau upload jam 12, mau jam 1, mau jam berapa, itu feed sekalian tuh nggak akan muncul di nggak akan muncul di orang lain jam segitu gitu. Kalau dulu tuh kayak cepet-cepet tau nggak sih? Ya nggak sih? Iya. Misalnya lu, dan kalau dulu tuh bener-bener real time. Iya. Misalnya lu peak time-nya tuh jam 11. Orang tuh langsung upload jam 11 ya, jam 11 gitu, dan itu tuh keluar di feeds-nya. Kayak gitu. Betul. Dan di home kita tuh langsung banyak. Dan masih banyak orang yang iklan tuh dari apa ya namanya tuh, gue nggak tahu namanya apa, tapi misalnya gue jualan tas, terus lu jualan baju, gue nitip iklan nih di elu, tapi lu juga nanti nitip iklan di gue. Oh, apa itu namanya, gue nggak tahu sih itu namanya apa. Partnership kali ya. Lah. Tapi itu tuh ada grupnya. Jadi lu kalau dulu tuh kayak misalnya iklan di feeds lu tuh nanti tuh itu bakal hilang gitu, sama kayak endorse sebenarnya kayak sekarang. Cuman ini tuh ya nggak endorse account kan. Endorse. Cuman ini kan lebih ke shoppingnya gitu, bukan ke orang-orangnya. Kalau sekarang kan ke orang-orangnya. Dan menurut gue udah lumayan agak kacau sih. Kita kerasa ya pas kemarin mau ngepromosiin produk kita. Iya. Yang jadinya gimana ya? Jadinya kan kalau kita mau iklan di Instagram itu kita dikasih pilihan ya. Audiensnya mau berapa banyak, dari kalangan apa, cewek atau cowok, umur berapa. Nah, kita pilihlah yang kita mau. Dan feedback ke kita tuh malah aneh dan gak se-efektif yang kita kira gitu. Iya. Dan sekarang tuh sebenarnya lu bisa beli followers. Ya, enggak ya, sekarang betul. Sih dari zaman dulu kita bisa beli followers gitu. Tapi dulu sekarang nggak terlalu booming. Awal-awal nggak terlalu booming. Tengah-tengah lah, pertengahan gitu. Yang pas pertama kali ganti logo nggak sih? Iya. Yang jadi sekarang rainbow ini itu heboh banget, bisa beli followers. Itu tuh buat naikin itu kan, buat yang jualan sebenarnya. Ya sih. Iya, buat naikin trust aja sih. Ya buat jualan iya, buat endorse pamor iya. Biar kelihatan wow, banyak banget followersnya. Iya bener banget. Dan sekarang tuh gak tau ya, makin sekarang Instagram gue banyak yang nge-follow gue, banyak yang jualan loh. Ya entah jualan apa, ya jualan baju lah, jualan makanan, jualan celana, jualan banyak banget yang follow gue. Ya ampun, ini siapa? Iya.
Kalau di gue banyaknya, kadang ada juga yang jualan, kadang tuh ada account yang gue nggak tahu dia dapet account gue dari mana, karena dia follow di profilnya dia tuh dia bukan orang Indonesia, kayak orang luar negeri gitu. Jadi gue juga nggak tahu dia siapa. Jadi ya gitulah, banyak yang apa ya, banyak yang ya guys, maafin ya tadi sempat lost connection. Kayak beginilah suka dukanya kalau recording via video call, kadang suka lost connection. Ya. Gitu. Kalau ngomongin Instagram sih benar, gue sekarang udah benar-benar mencoba untuk gak terlalu sering buka Instagram gitu. Kalau gue nggak butuh banget gitu. Kalau misalnya gue kayak, kalau gue lagi bosan gitu gue pasti buka. Tapi kalau misalnya kayak nggak tahu lagi kerja kayak gitu, nggak buka sih sama sekali gue. Kadang gitu. Gue buka sih buat refreshing, terus buat nyari referensi. Ya kalau untuk referensi ya sih. Kadang tuh gue tuh benar-benar pengen puasa Instagram ya, cuman pekerjaan gue di sana juga gitu, jadi serba salah dan lumayan susah gitu. Gue juga kan sekarang kerja sebagai content writer, social media analis gitu, jadi bener-bener kayak gue nggak bisa 100% lepas lah dari si Instagram ini gitu. Gue pasti tetap harus pegang, gue tetap harus buka, karena gue harus tahu perkembangannya gimana gitu. Tapi ada satu titik yang gue sampai kayak ngerasa Instagram tuh bener-bener udah toxic banget. Ya mungkin buat sebagian orang mungkin jadi toxic gitu ya. Iya. Nggak tahu sih, kalau gue kayak biasa aja gitu. Ya tahu ya gue kan orangnya gitu ya. Dan menurut gue itu yang justru bikin toxic tuh itu gak sih? Kayak lu ikutan komen, lu mihak sana sini. Mending kalau komen lu bagus gitu ya. Iya. Mendukung dan segala macam. Yang sekarang gue lihat, lebih ke berita-berita kali ya. Ya kayak misalnya informasi fakta-fakta apa gitu yang menarik ya. Buat gue kayaknya itu lebih menarik dan lebih membangun daripada lu nge-follow Lambe Turah ya, benar ya. Daripada lu nge-follow yang akun-akun gosip, daripada yang kayak gitu, mending lu nge-follow yang lebih berguna gitu. Banyak kok. Kalau enggak ya, kalau lu seneng makan, mending liatin orang bikin makanan. Kalau enggak makanan apa gitu. Kayak itu lebih entertaining gak sih? Gue justru lebih suka yang kayak gitu, ngelihat orang makan. Kalau nggak lihat orang bikin makanan gitu, kayaknya itu tuh nggak ada dosa sama sekali sih, sumpah. Kecuali kalau lu lagi diet mungkin. I don't know. Gak tau sih, sekarang kayaknya lebih bermakna buat mencari berita kali ya. Mencari tahu dunia luar tuh seperti apa gitu. Di lingkungan kita masing-masing, di lingkungan politik iya, di lingkungan kesehatan iya gitu. Di saat-saat yang seperti ini tuh itu yang lebih penting gitu, daripada lu mencari tahu tentang gosip siapa gitu kayak lu. Ya betul banget. Dulu tuh sempet gue kayak campaign jangan asal komen, ya kan, sempet banyak komen yang kayak gitu, campaign yang kayak gitu. Sekarang tuh daripada lu asal komen, itu udah bukan campaign yang lu asal komen, tapi lu komen tuh harus hati-hati, lu harus lihat. Karena sekarang dicegah nggak komen pun susah, orang pasti pengen komen. Ya udah, lu boleh komen tapi hati-hati gitu. Ada yang namanya, di kita ada UU ITE, bahkan di negara lain juga ada gitu yang menyangkut tangan lo, jari-jari lo ini yang kalau ngetik itu suka nggak pakai otak gitu kan. Ngetik tuh suka kayak nggak punya akhlak gitu. Iya, bener-bener ngehina lah ya, semua negatif lo tumpahin di kolom komentar. Kadang gue pengen lo merasakan zamannya Soeharto.
ya meskipun itu tuh sebenarnya yang nggak bagus-bagus juga gitu kan, tapi yang gua pengen ada tuh yaitu yang kayak misalnya lu komennya pejabat tinggi aja itu lu bisa dihukum gitu langsung gitu. Kenapa sekarang enggak gitu? Kadang tuh mulut tuh sebenarnya lebih tajam daripada pisau. Iya betul. Ada benar-benar. Dan mungkin lu tuh bisa menyakiti orang, gak cuma satu orang gitu, itu tuh lu bisa menyakiti beberapa orang loh. Mungkin ini juga ada pengaruhnya sama yang namanya fake account gak sih di Instagram? Iya. Jadi orang tuh banyak banget yang punya fake account, like 2 atau 3. Gue sendiri nggak punya ya, guys. Kalau saya kalian coba untuk mencari fake account gue, nggak ada, gue nggak punya. Ya, Tere juga nggak ada. Dan kebanyakan sih teman-teman kita kayaknya nggak ada yang punya fake account. Adanya second account yang kita pakai buat jualan, entah kita pakai buat I don't know, buat buat masuk-masukin karya kita gitu. Tapi banyak banget yang punya fake account dan itu tuh yang menjadikan mereka punya courage atau apa sih courage? Keberanian, yang punya keberanian lebih buat komentar negatif gitu. Iya bener. Iya. Dan lu bisa nge-stalking orang loh dari second account lu. Iya. Itu. Jadi lu tinggal lu mau komen, lu mau ngapain pakai fake account lu itu, orang tuh orang nggak akan tahu. Iya, orang nggak akan tahu itu lu gitu. Iya. Ya tapi tetap aja kalau lu udah di report ya, komen lu udah di report dan lu dibawa ke meja hijau, ya lu nangis lah, minta pengampunan udah telat bro, menurut gue. Ya gak sih? Tolong ya, pemerintah kita tuh lumayan canggih juga, bisa dicari kalian mau punya fake account kayak mau punya 4 account buat komen negatif gitu ya. Sudah lumayan canggih gitu sekarang, semua bisa dicari. Rekam digital tuh nggak akan kehapus kayak lu buang kertas ke tong sampah gitu, nggak bisa kayak gitu. Lu mau pakai fake account sampai 10 dan lu komen negatif, and then dari itu satu account lu di report sama yang punya Instagramnya dan diperkarakan ke meja hijau, Anda mau nangis-nangis juga sudah tidak bisa, ya. Sudah terlambat, bro. Mana sempat. Betul. Dan yang paling gue greget tuh ya, kita kan punya sebenarnya undang-undang itu kan, undang-undang ITE. Ya. Itu tuh kayak gak berguna gitu. Karena di kita tuh kalau lo kena undang-undang ITE ya jadinya pansos. Oh gitu ya? Gitu. Udah nangis-nangis, nanti minta nanti lo bikin klarifikasi, minta maaf, and then followers lo bertambah. Bener nggak? Diundang lah ke TV, ditanya kenapa Anda begitu. Nah yang kayak gini nih yang harus dikurangin. Kenapa sih orang yang buat salah tuh diwawancara? Ya udah jelas salah, lu mau denger gimana sih konsepnya tuh? Jadi yang salah itu sebenarnya wartawannya juga ya, reporternya gitu. Salah gitu. Kalau menurut gua ya udah gitu, misalkan lu mau nge-report orang dimasukin ke perkara meja hijau. Karena ada loh yang gua tahu ada seleb ya, bukan selebgram, artis lah gitu di dunia nyata, artis yang dia nge-report hatersnya. Kalau selebgram bukan di dunia nyata kan, mereka terkenalnya di dunia maya gitu. Ada loh selebgram yang nggak pernah tapi selebgram ada yang nggak pernah masuk TV. Selebgram misalnya ya dia benar-benar kerjanya di medsos gitu. Ya ada artis yang pernah tampil di TV, kita juga tahu, mungkin kita tumbuh besar mengikuti dia juga, acara-acara TV dia. Banyak yang mereport hatersnya dan dia nggak bilang-bilang gitu. Menurut gue ya emang nggak usah bilang, karena lu nge-report haters, ya udah lu report, lu perkarakan, ya udah selesaikan sendiri. Udah perkaranya udah selesai,
ya udah gitu, seudahnya lu mau ngapain terserah. Jangan lagi perkara ya di meja hijau terus haters nangis-nangis di videoin, dimasukin ke Instagram, terus jadi naik, nanti masuk ke TV, klarifikasi, minta maaf, nambah lagi followersnya. Itu semua orang jadi pengen jadi haters dong kalau begitu. Iya benar. Lu dengan ngehujat orang lu bisa terkenal, Kayak- ya mending ngehujat orang, bener gak sih? Iya, kayak lu membawa masa gitu kan sebenarnya. Iya. Iya. Ntar jadi orang Terus tuh kadang tuh ada loh seleb yang sekarang tuh ini mah apa ya namanya tuh? Duh, kenapa sih kata-katanya tuh hilang semua tau gak di pikiran gue tuh? emang kalau udah malam makan gitu kan kita juga biasanya. Aduh, apa sih namanya, Flynn? Apa lu Tahu mau dong. apa? Terus seleb yang sekarang tuh ini sama pacaran sama si ini mah dibilangnya apa gitu, apa ya namanya? Settingan. Apa sih? Iya, settingan gitu. Elah. Elah, banyak banget gitu ya. Bilang kayak gitu kan, sampai ini mah buat panjatin pansos gitu, ini mah sampai di settingin ini. Kayak ya udah gitu, kalau misalnya memang seperti itu ya sudah gitu, tidak usah Urusin. diurusin gitu, ya udah itu urusan mereka. Lu Iya. gak usah ikut campur urusan mereka. Ya udah gitu, cukup tahu doang gitu kalau misalnya memang beneran itu settingan, ya udah. Kalau memang ternyata beneran tapi lu ternyata ngomong itu settingan, berarti kan lu sotoy ya, Fitnah juga gak sih? fitnah. Iya benar, fitnah. Ya makanya daripada Jangan. kayak gitu. Karena lu nggak tahu faktanya yang sebenarnya seperti apa. Iya. Tapi ya kalau dilihat dari sisi orangnya yang ngepost, gue juga kadang suka mikir, apapun yang kita post ke media sosial itu udah bakal jadi makanan publik gitu. Iya betul. Kayak Ya benar. apa? Ya kayak maksudnya opini apapun yang lu lemparkan ke media sosial tuh akan selalu ada pro kontra dan itu akan menjadi makanan publik gitu. Ya udah. Kalau misalkan kayak gue selalu bilang kayak gue nggak mau dihujat netizen, jadi gue tuh nggak pernah menyuarakan pendapat gue di medsos gitu. Apakah gue pro dengan gerakan mungkin anti plastik, atau gue pro dengan go green, atau gue pro dengan apapun, itu gue nggak pernah menyuarakan pendapat gue di medsos. Kenapa? Karena ya itu, orang-orang tuh mulutnya pedes banget, bukan mulut sih, tangan, jari. Kalau menurut gue, haters lu bisa bilang By the kontennya way, negatif, apa segala macam. Ya, Iya, di satu iya sisi benar. gue juga merasa kalau misalkan gue sebagai kreator, gue nggak mau sih melemparkan sesuatu ke medsos yang apa ya, istilahnya itu tadi gitu. Buat apa lu ngasih Pro dan opini? kontra. Heeh, Mm-mm. gitu. Iya sih. Jadi kalau menurut gue sih, ya begitulah kalau lu sudah melemparkan sesuatu ke medsos. Jangan menyalahkan orang lain yang ngehina lu. Dan Benar. ya jangan juga, ya gimana ya, udah serba salah sih menurut gue. Kalau lu masih mau baik-baik saja ya sudah, jangan jadi selebgram gitu. Iya. Jadi orang Benar. biasa aja. Biar orang Karena biasa aja. di luar sana pasti selalu ada orang yang gak suka sama kita. Betul Ngapain nge-rap banget. Betul banget. By the way, gue punya pertanyaan. Kan sekarang tuh banyak konten-konten kreator yang bikin kontennya sendiri. Ada yang mungkin ngejiplak gitu kan, ada ya, banyak banget kan. Apalagi di TikTok ya, yang di TikTok banyak banget kan yang si ini bikin ini, ternyata viral, terus gue pengen bikin lagi kayak gini kan, kayak kasarnya kayak itu tuh menjiplak gitu. Menurut lu yang kayak gitu tuh apa ya, apakah nggak apa-apa lu menjiplak yang seperti itu, atau
apa lu gimana respon lu terhadap hal yang seperti itu tuh gimana? Susah sih, jujur ini kayak tadi yang gue bilang, lu bikin konten apapun lu udah lempar ke medsos ya gimana gitu. Tapi kalau misalkan ngomongin TikTok, TikTok tuh variabelnya lebih banyak lagi daripada Instagram ya. Jadi mulai dari lagu, konten, hashtag, suara dan segala macam banyak banget. Jadi kayak pekerjaan gue pun membutuhkan hal itu gitu. Kalau lo mau banyak viewers, ya lo harus cari sesuatu yang viral. Lo harus mengikuti apa yang lagi hype-nya gitu. Jadi gimana ya? Disebut menjiplak lumayan ya. Kalau lo bilang kayak tadi gitu. Misalkan kayak yang lagi booming ini akhir-akhir ini apa sih? Terakhir sih sebelum sekarang ya. Yang lagi booming tuh itu lagunya Boys Before Flower dulu. Oh iya. Nah itu booming banget kan. Sampai dibikin tariannya. Nah itu. Yang sampai ada nyanyinya juga, ada nge-cover gitu segala. Ya gimana ya? Pasti ada orang yang memulai kan. Pasti ada orang yang pertama kali bikin lagu ini gitu. Oke, gini deh. Kan itu kalau itu kan video nih ya. Itu mah video kita masih bisa buat sendiri dengan mungkin dengan editnya yang berbeda gitu. Tapi kalau misalnya gini, lu bikin post buat di Instagram atau misalnya lu foto buat di Instagram, foto minuman lah. Lu foto di Instagram. Terus ternyata ada Instagram lain yang ngambil foto lu di situ. Respon lu seperti apa? Karena kan itu udah dipublikasikan gitu foto lu tuh seperti itu. Respon apa sih yang lu ini? Apakah fotonya bakal lu watermarkin atau mungkin nama lu dikasih apa gitu di fotonya biar orang tuh nggak akan bisa ngedit foto itu gitu, atau gimana? Preventif atau setelah kejadian? Setelah kejadian. Kalau setelah kejadian sih, misalnya dia sudah mengambil, pertama pasti gue DM warning dulu, gue tanya gitu, itu lo dapat dari mana? Kalau lu gak kasih kredit dan ya intinya lu mengaku itu jadi karya lu gitu, tolong di take down. Tapi kalau dia nggak take down, gue akan report. Nah itu setelah kejadian. Kalau preventifnya pasti gitu sih, gue biasanya mencoba untuk selalu ada logo gue, logo yang dibikin gitu sama gue. Kalaupun enggak pun ya gimana ya? Ya paling maksimal itu sih antara watermark kalau enggak logo gitu. Tapi logo pun gimana ya? Orang yang ngambil tuh bisa lebih canggih daripada kita gitu. Intinya orang jahat tuh bisa lebih pintar daripada kita gitu. Iya benar-benar. Dia mau jadi jahat pun dia udah mikir gitu gimana supaya nggak ketahuan gitu kan. Jadi orang jahat tuh lebih pintar daripada kita sih gue pikir. Jadi apapun menurut gue sih, apapun yang udah kita lempar ke medsos, preventif dulu ya. Entah kita mau pakai logo, entah kita mau I don't know, mungkin mempublikasikan biar teman-teman kita tahu. Dan kalau misalkan sampai ada akun yang mengambil karya kita, ya gue sih tindakannya gitu ya. Pertama pasti gue DM dulu gitu. Pertama pasti gue tanya, lu itu dapat dari mana? Tanyalah baik-baik. Niat dia pasti jelek karena dia ngambil karya gue, tapi jangan ikutan jadi orang jahat gitu ya. Ngomong baik-baik gitu. Kita masih punya ada akhlak kan, lo ngomong sama yang nggak punya akhlak, lo masih punya akhlak gitu ya. Jadi jangan ikutan jahat gitu. Ngomonglah baik-baik gitu. Iya benar sih ya. Kalau buat gue sih kayaknya nggak tahu ya,
Ya gue juga kayaknya bakal nge-DM orangnya sih, karena apa ya jangan gitulah gitu, jadi orang jangan kayak gitu kalau misalnya lu nggak mau digituin gitu. Ya, maksudnya kita juga pernah ngambil gambar di Google, ngambil gambar di Pinterest, itu kan juga bukan karya kita gitu, tapi penggunaannya juga tolong di apa ya, diselaraskan gitu. Jangan dipakai tuh kayak misalkan contoh gitu ya, kayak tadi misalnya gue foto makanan, dan foto makanan gue diambil sama account yang menjual jasa foto makanan, berarti kan itu dia menggunakan karya gue untuk menjual jasa dia gitu kan. Iya. Ya kalau penggunaannya seperti itu sih ya udah nggak baik gitu, tapi kalau misalkan dia ngambil foto gue buat jadi fits only dan dia nggak jual apapun gitu, ya gue masih apa ya, I'm not a bad person, so don't be a bad person. You understand? Iya, benar. Man. Yes. Okay. Gitu. Jadi understand, jawab. Yes, jawab. Jawab. Gitu. Ya, begitulah. Jadi kita hari ini tuh ngomongin apa sih? Gak tahu, gak paham semua. Udah sejam. Amazing. Ampun. Emang gini guys, kalau nggak di list tuh jadi begini, kontennya jadi banyak banget. Apakah kalian senang mendengarnya atau tidak? Ya, kalau menurut kalian ini lebih nggak sistematis, bilang ya. Nanti nextnya kita akan lebih sistematis kan? Iya. Ya, gitu. Iya, coba kasih saran ya guys. Iya. Apa yang harus kita lakukan untuk kedepannya? Ini gue sama Tera emang sempet lagi jarang-jarangnya buka question. Tapi kalau misalnya kalian mau masukin topik, mau masukin saran, boleh DM kita aja. Nanti kita akan balas dengan senang hati. Ya, betul. Intinya hari ini kita ngomongin tentang media sosial sih, bukan cuma tentang Instagram doang. Iya gak sih? Iya, berarti tadi di depan di-cut aja ya nanti ya. Nggak apa-apa. Nanti judulnya aja diganti. Oke. Itu spoiler banget sih orang tuh kayaknya. Podcast gak ada yang se-spoiler ini. Iya. Begitu. Iya, jadi hari ini intinya kita membahas tentang sosmed zaman sekarang lah. Jadi kita tuh mau bahasnya tuh tentang Instagram only, dari awal dia seperti apa sampai akhirnya seperti gini gimana. Tapi ternyata tidak. Tapi ternyata perkembangan Instagram itu diikuti dengan perkembangan medsos yang lain. Iya, betul. Jadi mau nggak mau kita bahas yang lain juga. Iya, benar. Gitu. Iya. Maafin ya kalau kepanjangan. Kalau bosan boleh nggak apa-apa di stop aja. Jangan, lanjutin aja. Nggak apa-apa. Jangan di stop. Beres. Bentar lagi kok, bentar lagi. Ya, bentar lagi beres. Udah yuk, udahan aja. Ya, udahan aja. Udah panjang. Makasih udah dengerin teman-teman semua. Kita mah gitu. Oh, udah sejam. Ya udahan. Gitu. Ya. Daripada panjangan lebih panjang lagi. Iya, gitu. Jadi kesimpulannya apa, Flynn, hari ini? Sebenarnya ngomongin sosmed sih nggak ada beresnya ya, karena mereka selalu berkembang setiap hari. Orang tuh pasti pengguna sosmed tuh selalu bikin konten baru setiap detik, setiap jam, setiap menit, setiap hari gitu. Jadi kesimpulannya sih ya, kalau dari yang gue pikir, medsos tuh bisa berubah fungsi apapun gitu. Medsos apapun tuh bisa berubah fungsi. Jadi kalau lu mau tetap jernih mindsetnya, menurut gua jangan kebawa arusnya gitu. Ya tetaplah di alur lu gitu, menurut gua.
Kalau lu memang nggak apa ya, kalau lu kasarnya kalau lu memang nggak jualan ya jangan jualan. Jangan cuma gara-gara fungsi Instagram jadi jualan lu jadi ikutan jualan gitu. Fungsi Instagram jadi buat ngehujat orang, lu jadi ikutan ngehujat orang gitu ya. Tetaplah cari yang bagian yang positifnya aja gitu dari si medsos ini gitu. Kan awalnya juga medsos ini kan dibuat untuk kita berkomunikasi sama orang yang jauh gitu kan. Terus kita juga bisa kasih lihat karya-karya kita gitu kan. Kayak gitu-gitu. Jadi menurut gue sih ya medsos tuh semua dimulai dengan tujuan yang baik gitu. Kitanya aja yang di dalam medsos yang membuat itu tuh menjadi bukan gak baik juga ya. Gue gak berani bilang gak baik sih, tapi menurut gue kita sendiri yang bikin dunia kita di situ gitu. Mau itu baik mau itu tidak, kita yang bikin di situ. Bener. Kayak gitu. Menurut lo apa kesimpulannya? Samain aja lah daripada kepanjangan. Oke, jadi intinya hari ini kita membahas itu Instagram. Ya, tentang Instagram lah kebanyakan ya. Dari mulai komen, dari mulai netizen ini. Ya, kalau misalnya lu memang bener gitu nggak mau ikut-ikutan ya jangan diikutin gitu. Jangan ikut komen, jangan ikut itu yang tadi Evelyn bilang, jangan ngikutin arusnya orang lain juga gitu, karena nggak berguna gitu. Apa gunanya lu dengan komen seperti itu? Apakah itu akan membuat lu jadi jadi orang yang lebih baik? Kan nggak juga gitu. Apakah dengan lu komen lu akan menjadi orang yang hebat gitu? Nggak juga. Jadi apapun yang lu komenin di Instagram siapapun, kalau lu melakukan komen hal yang positif ya oke gitu. Lu kasarnya kayak mensupport orang itu masih oke gitu, ya udah gitu. Lu berarti ya lu emang lu mensupport dia gitu. Tapi kalau misalnya lu hanya komen gitu hal-hal yang negatif atau kayak lebih ya ngomongin orang itulah, ngebully misalnya, apakah dengan hal itu lu menjadi orang yang hebat tuh, orang yang baik? Enggak kan, malah lu bakal merusak orang yang lu komenin gitu, menurut gua. Yap, betul ya. Dan terakhir ya, gue mau bilang, apapun yang kalian lakukan di media sosial itu pikirkan 2 kali atau lebih. Mau kalian post, mau kalian komen, ya. Kalian sebagai kreator alias orang yang ngepostnya, atau kalian sebagai orang yang komen, itu pikirkanlah beberapa kali, matang-matang. Ya, benar. Apalagi kalian-kalian yang udah famous, siapa tahu gitu yang dengerin kita ada yang udah famous, followersnya beribu-ribu gitu kan. Ya itu followers kalian tuh nge-follow kalian for a reason gitu. Entah itu yang nge-follow kalian online shop gitu, mereka tetap follow kalian ya karena mungkin online shop itu ngelihat kayaknya kalau nanti suatu saat gue endorse dia kayaknya kayak gitu. Maybe we don't know gitu kan. Jadi jangan sampai kalau kalian ngepost sesuatu tuh jadi mengecewakan orang-orang. Bukan berarti kalian harus mikirin apa yang orang lain pikirin gitu ya. Apa orang lain nanti ngomong apa tentang gue, bodo amat, emang bodo amat gitu. Tapi jangan sampai nanti kalau lu udah ngepost sesuatu dan lu di komen negatif, lu nyalahin orang lain gitu. Iya, dan lu menyesal gitu setelah mempost itu. Iya. Jangan sampai kayak gitu. Ya, jadi daripada nanti udah kejadian lu baru nyalahin orang lain, lebih baik sebelum lu ngepost pun pikirin. Bukan berarti lu nggak boleh ngepost ya. Lu boleh kok ngepost, kan Instagram memang fungsinya seperti itu kan, lu ngepost foto itu, lu nge-share foto ya gitu. Share opini boleh sih ya. Menurut gue share opini masih boleh, tapi jangan sampai lu jangan sampai ke arah yang negatif gitu.
share yang positif gitu, yang bagus. Jangan yang sampai jadi ngomongin orang gitu, jangan. Ya, intinya apapun yang kalian lakukan di medsos tuh pikirkan 2 kali ya. Karena rekam digital tuh nggak gampang dibuang. Jadi apapun yang kalian lakukan tuh kerekam. Tuh, Gitu. ya, berhati-hatilah dengan media sosial. Share a good positive. Share the love. Share positive news. Apalah itu, pokoknya gitulah. Jangan share negatif. Mau apa? Au Udah malam ya? Oke, kita sudahi saja daripada ini. Dari tadi kayaknya ngomongnya gitu ya, daripada kepanjangan. Sudahi. Ini udah beneran. nambah 10 menit. Ya, ini beneran. Kita Ya. udahin. Yes. Terima Oke, kasih guys. semuanya. Terima kasih semuanya sudah mendengarkan podcast hari ini. Kalau ada saran, kritik, boleh DM kita aja. Ya, ada topik apa yang pengen kalian bahas, boleh di DM aja kita. Yes. Kita nggak akan ngegigit. Yes. Oke, Yes. sampai jumpa minggu depan. Di episode baru. Ya, happy weekend. Dadah, selamat malam. Dadah, selamat malam.